Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal dengan NIM 21093081100021. Program studi manajemen. Video ini dibuat bertujuan untuk melengkapi tugas dari mata kuliah Metodologi Penelitian Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Adi SEMM. Langsung saja, pada kesempatan ini saya akan membahas dua materi. Yang pertama yaitu telaah pustaka dan hipotesis dalam metode penelitian bisnis. Yang kedua yaitu desain penelitian. Pertama, definisi dan tujuan telaah pustaka. Telaah pustaka atau literatur review merupakan proses pengidentifikasi, menganalisis, dan mensintesis penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian, di mana tujuan utamanya yaitu untuk membangun fondasi teoritis dan empiris bagi penelitian yang akan dilakukan. Melalui telaah pustaka, penelitian dapat mengetahui kesenjangan penelitian, mengidentifikasi pertanyaan yang belum terjawab, dan menemukan arah baru untuk investigasi. Selain itu, telaah pustaka juga berfungsi untuk memperkuat kredibilitas penelitian dan memposisikan kontribusi yang diharapkan dari studi yang dilakukan. Adapun komponen-komponen dalam telaah pustaka, yang pertama itu tinjauan teoritis. Bagian ini mencakup analisis dan sintesis teori-teori yang relevan dengan topik penelitian. Yang kedua yaitu tinjauan empiris. Bagian ini menyajikan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik yang sedang diteliti, di mana peneliti perlu mengidentifikasi temuan-temuan penting, perbedaan metodologi, dan kesenjangan penelitian yang masih ada. Yang ketiga itu sintesis dan posisi penelitian. Nah, pada bagian akhir penelitian harus mampu mengintegrasikan informasi dari tinjauan teoritis dan empiris, serta menjelaskan kontribusi yang diharapkan dari penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, pengertian dan fungsi hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan sementara atau dugaan awal mengenai hubungan antara dua atau lebih variabel yang akan diuji melalui penelitian. Fungsi utama perumusan hipotesis adalah untuk memberikan arah dan fokus pada penelitian yang akan dilakukan. Hipotesis membantu peneliti mengidentifikasi variabel-variabel yang relevan, merancang metode pengumpulan data yang tepat, dan menganalisis hasil secara sistematis. Selain itu, hipotesis juga berfungsi sebagai jembatan antara teori dan observasi empiris, sehingga dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis hipotesis dalam penelitian bisnis. Yang pertama itu hipotesis deskriptif, yang kedua hipotesis komparatif, yang ketiga hipotesis asosiatif, dan yang keempat itu hipotesis kausal. Adapun langkah-langkah dalam perumusan hipotesis, yang pertama yaitu tinjauan pustaka, yang kedua identifikasi variabel, dan yang ketiga itu perumusan hipotesis. Hubungan antara telaah pustaka dan hipotesis. Yang pertama, telaah pustaka mendukung hipotesis, di mana telaah pustaka yang komprehensif memberikan landasan teori dan empiris yang kuat untuk merumuskan hipotesis yang logis dan didukung oleh penelitian sebelumnya. Yang kedua yaitu hipotesis mengarahkan telaah pustaka, di mana perumusan hipotesis yang jelas membantu peneliti untuk lebih fokus dalam melakukan telaah pustaka dan mengidentifikasi celah penelitian yang belum terisi. Yang ketiga yaitu sinergi telaah pustaka dan hipotesis, di mana telaah pustaka dan perumusan hipotesis saling melengkapi dan memperkuat metodologi penelitian, sehingga dapat menghasilkan temuan yang valid dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya masuk ke materi yang kedua yaitu desain penelitian. Yang pertama, pengertian desain penelitian.
Menurut Malhotra tahun 2004 menyatakan bahwa desain penelitian memberikan serangkaian prosedur dalam rangka untuk mendapatkan informasi yang diperlukan untuk menstrukturkan dan atau menjawab permasalahan penelitian. Berdasarkan pemahaman tersebut, maka penulis mendefinisikan desain penelitian sebagai pedoman kerja dalam melakukan penelitian yang bertujuan agar penelitian berjalan efektif dan efisien. Perspektif desain penelitian. Desain penelitian dapat dilihat dari berbagai sudut pandang atau perspektif sebagai berikut. Yang pertama yaitu desain penelitian berdasarkan masalah penelitian. Ada 3. Yang pertama, phenomenon gap. Yang kedua, research gap. Dan yang ketiga yaitu teori gap. Yang kedua, desain penelitian berdasarkan tujuan penelitian. Yang pertama yaitu penelitian eksploratif. Yang kedua, penelitian pengembangan. Yang ketiga, penelitian verifikatif. Yang ketiga itu desain penelitian berdasarkan tingkat eksplanasinya. Yang pertama, penelitian deskriptif. Kedua, penelitian komparatif. Yang ketiga, penelitian asosiatif. Selanjutnya itu desain penelitian berdasarkan penggunaan hasil. Yang pertama, penelitian murni dan penelitian terapan. Selanjutnya, desain penelitian berdasarkan metode pengumpulan data. Ada 2 yaitu longitudinal dan cross section. Desain penelitian berdasarkan tempat. Ada 3 yaitu penelitian perpustakaan, penelitian laboratorium, dan penelitian lapangan. Selanjutnya, perspektif yang ketujuh yaitu desain penelitian berdasarkan pengendalian variabel. Ada 2 yaitu penelitian berdasarkan survei dan berdasarkan eksperimental. Yang kedelapan, desain penelitian berdasarkan taraf penelitian. Ada 2, yang pertama yaitu penelitian deskriptif dan penelitian inferensi. Yang kesembilan itu desain penelitian berdasarkan kehadiran variabel. Ada 3 yaitu yang pertama stories, yang kedua ex post facto, dan yang ketiga itu eksperimental. Selanjutnya, perspektif yang ke-10 yaitu desain penelitian berdasarkan analisis data. Ada 2 yaitu kualitatif dan kuantitatif. Ke-11, desain penelitian berdasarkan level analisis. Ada 3, yang pertama individual, kedua kelompok, dan yang ketiga itu organisasional. Selanjutnya, desain penelitian berdasarkan ukuran sampel. Ada 2 yaitu berdasarkan sensus dan sampel. Selanjutnya itu desain penelitian berdasarkan teknik pengambilan sampel. Ada 2 yaitu probabilitas dan non-probabilitas. Selanjutnya, desain penelitian berdasarkan sumber data, yaitu ada 2, sumber primer dan sumber sekunder. Selanjutnya itu desain penelitian berdasarkan metode pengumpulan data. Ada 3, yang pertama observasi, yang kedua wawancara, dan yang ketiga yaitu kuesioner. Adapun strategi desain untuk mempermudah dalam menyusun desain penelitian, ada beberapa pertanyaan mendasar yang harus dijawab. Pertanyaan tersebut harus terjawab dan berkaitan dengan yang pertama itu masalah penelitian, yang kedua tujuan penelitian, yang ketiga penggunaan hasil penelitian, yang keempat telah pustaka, yang kelima hipotesis, yang keenam variabel penelitian, yang ketujuh lokasi penelitian, kedelapan waktu penelitian, 9 sumber data, pengumpulan data, 11 populasi dan sampel, 12 analisis dan interpretasi data, yang 13 simpulan dan saran, 14 penyusunan laporan, 15 bahan dan peralatan, ke-16 pendanaan, 17 personalia. Penyusunan desain penelitian pada proposal penulisan skripsi, tesis maupun disertasi pada umumnya dirumuskan pada bab yang membahas metode penelitian dan analisis data. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam
Bab metode penelitian dan analisis data adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu jenis penelitian, di mana jenis penelitian berisi tentang jenis penelitian berdasarkan pengendalian variabel-variabel oleh peneliti. Apakah peneliti mengendalikan atau melakukan uji coba atau manipulasi terhadap variabel-variabel yang diteliti atau eksperimental, atau peneliti tidak melakukan tindakan manipulasi terhadap variabel yang diteliti atau survei. Yang kedua yaitu lokasi penelitian. Pada penelitian terapan, lokasi penelitian adalah tempat di mana masalah penelitian akan dipecahkan. Pada penelitian murni, lokasi penelitian adalah tempat di mana konsep diujikan. Pemilihan lokasi untuk penelitian murni lebih menekankan pada kesesuaian lokasi subjek dengan konsep yang akan diujikan. Sedangkan pada penelitian aplikatif lebih menekankan pada keberadaan masalah yang ada pada fenomena bisnis. Cukup sekian materi yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.